Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 6, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak gadget. Nah, tentunya di era globalisasi seperti sekarang, pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan benda yang bernama gadget. Dan tentunya teman-teman memiliki dan menggunakannya, bukan? Tetapi, apakah teman-teman sudah tahu dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh gadget? Yuk simak pemaparan dari saya agar kita mengetahui apa sih dampak penggunaan gadget terhadap kehidupan manusia. Teman-temanku yang berbahagia, di era globalisasi seperti sekarang, ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia telah berhasil menciptakan inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu gadget. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gadget adalah peranti elektronik dengan fungsi praktis. Dengan kata lain, gadget adalah benda elektronik yang dapat mempermudah kegiatan kita sebagai manusia. Saat ini, gadget bisa dikelompokkan dalam beberapa macam jenis, seperti smartphone, tablet, laptop, kamera, dan masih banyak lagi. Secara umum, gadget mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yang sudah pasti, gadget dapat menunjang kemudahan dalam beraktivitas, seperti mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh, memudahkan kita untuk mendapatkan sumber informasi, dan sebagai sarana hiburan. Walaupun gadget memiliki banyak manfaat yang dapat membantu kehidupan manusia, gadget tetap memiliki dampak negatif. Terkadang kita sampai melupakan dampak-dampak negatif yang dimiliki oleh gadget karena tertutupi oleh dampak positif yang dimiliki oleh gadget. Padahal, dampak negatif yang dihasilkan gadget memiliki pengaruh yang besar bagi kita. Dampak negatif gadget juga tersebar pada berbagai macam bidang dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, ada beberapa efek yang bisa dihasilkan oleh gadget. Yang pertama, kelelahan pada mata. Menatap layar kecil dengan waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan pada mata, penglihatan kabur, pusing, dan mata kering. Selain itu, terlalu sering menatap layar gadget dengan waktu yang lama juga dapat memicu sakit kepala. Yang kedua adalah masalah pendengaran. Apabila kita menggunakan gadget dengan volume atau suara yang terlalu besar, tentu pendengaran kita akan mengalami gangguan seperti kesulitan mendengar. Bahkan, jika gendang telinga kita sampai pecah atau rusak, kita dapat mengalami ketulian. Yang ketiga adalah postur tubuh yang tidak ideal. Penggunaan gadget yang terlalu lama memiliki dampak negatif terhadap postur tubuh, karena menggunakan gadget dalam posisi yang sama selama berjam-jam dapat membuat tubuh kita menjadi lebih bungkuk, dan tentunya itu berpengaruh pada pernapasan kita. Yang keempat, dapat menyebabkan kesulitan untuk fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di gadget dapat membuat pikiran kita mudah untuk teralihkan. Akibatnya, orang-orang yang terlalu sering menggunakan gadget menjadi sulit untuk fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Kondisi ini juga sering menimpa para pelajar sehingga membuat mereka tidak fokus belajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak penting seperti bermain game dan menonton video yang kurang bermanfaat. Yang kelima adalah terlalu sering menggunakan gadget dapat menyebabkan penyakit kanker. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Penyakit kanker dapat muncul karena gadget selalu menghasilkan sinyal yang dapat memicu sel kanker. Teman-temanku yang saya sayangi, setelah mendengar dampak-dampak negatif dari gadget, tentunya kita harus sadar mengenai efek-efek yang dapat ditimbulkan karena menggunakan gadget terlalu lama. Tentunya kita tidak ingin merasakan efek-efek buruk itu, bukan? Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan gadget. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya mengurangi penggunaan gadget, tenang saja karena saya akan memberikan tips untuk mengurangi penggunaan gadget. Cara pertama, matikan notifikasi aplikasi yang membuat kecanduan menggunakan gadget. Cara kedua, jika cara pertama dinilai kurang efektif, coba hapus aplikasi yang menyebabkan candu. Cara ketiga adalah lebih sering bersosialisasi dengan teman-teman. Dan cara keempat dan yang terakhir, dan pasti yang paling efektif adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya sayangi, kesimpulannya adalah walaupun kecanggihan gadget sangat bermanfaat bagi kita sekarang ini dan sangat menunjang kemudahan beraktivitas dalam kehidupan kita,
Gadget bisa menjadi musuh terbesar dan musuh terdekat kita karena sekarang ini gadget hampir tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Hampir semua orang di dunia memilikinya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kita dapat melihat bahwa sekarang manusia tidak bisa terlepas dari gadget. Demi menjaga keseimbangan antara memanfaatkan gadget dengan baik, serta melindungi diri kita dari dampak negatif gadget, kita sebagai manusia yang berpendidikan harus bisa memanfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Gadget hanyalah suatu alat yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, bukanlah sebuah alat yang harus kita junjung tinggi. Sebaiknya, kita harus bisa memilah dan memilih mana kebutuhan yang lebih penting bagi kita. Kita boleh menikmati perkembangan teknologi, tetapi kita harus ingat akan resiko dari penggunaan yang berlebihan, sehingga kita terhindar dari berbagai dampak negatif yang bisa mengancam kesehatan kita. Diri yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendengarkan ceramah ini dengan seksama. Semoga dari yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya lakukan pada ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.